Hahaha, kakak, kamu sangat besar. Kamu besar. Siapa? Kamu berani? Aku tidak berani, tapi siapa yang membiarkanmu mengintip kami saat mandi? Jangan salahkan aku kalau tidak manusiawi. Aku hanya menyalahkan adik perempuan yang terlalu memikat. Hei, aku tidak bilang. Akhir-akhir ini, sensasi adik perempuan kembali meningkat. Mas Chuan, kenapa kau hanya memukul adik perempuan? Kau tidak boleh pilih kasih. Mas Chuan, apakah kau menginginkan hujan dan embun? Siapa yang membuat kalian berdua berkembang lebih baik dariku? Omong-omong, Mas Chuan, ilmu pedang macam apa ini? Kenapa begitu kuat? Ini adalah teknik pedang baru yang baru saja aku ciptakan. Namanya pedang terbang ganda bebek Mandarin. Begitu pedang ini keluar, langit runtuh, matahari, dan bulan. Aku tidak tahu adik perempuan mana yang ingin berlatih pedang denganku. Aku ingin terbang berdua. Aku ingin terbang berdua. Aku ingin terbang berdua. Haha, karena pendaftaran begitu antusias, kenapa kita tidak berlatih 4 pedang terbang bersama? Bagaimana hasilnya? Ya, Kata-kata kotor dari penjahat AB hanya merusak reputasi orang. Kunlunku. guru. Guru, apakah kau masih perlu aku mencoreng reputasimu? Kau mengintip mandi janda Wang dan diusir dari gunung, aku belum kembali. Oke. Jangan bahas ini hari ini. Hei, aku ingin kau, anak muda, turun gunung. Kenapa kau masih di sini? Ada makanan dan minuman di gunung ini. Lagi pula, ada 3 adik perempuan untuk menemani. Siapa yang mau turun gunung? Kau bocah, kau lupa kondisi fisikmu. Kau adalah tubuh matahari. Lihat garis merah di lenganmu. Begitu garis merah itu menghilang, kau belum bersatu dengan wanita bertubuh yin murni. Tunggulah kau mati mendadak karena penyakit. Kenapa tidak cepat mereda? Tersisa 72 jam. Sekarang kau takut, untunglah kau seorang guru. Bersiaplah, sang guru menjalin hubungan baik di masa lalu. 9 kontrak pernikahan yang cocok telah disiapkan untukmu. Pilih saja salah satunya. Anak-anak membuat pilihan. Aku dewasa dan aku ingin semuanya. Bocah, jangan cuma ingat cari istri, ingat untuk mencari pembunuh ayahmu. Mengerti? Berita terbaru, dokter gila tangan suci keluar hari ini. Kontrol sementara rute di dekat Honolulu. Kenapa nggak boleh masuk? Kami akan menemui Sacred Hand. Ya, kami datang jauh-jauh ke sini. Hanya untuk menemui dokter Sacred Hand. Apa ada orang yang bisa ke dokter Sacred Hand? Pergi. Kamu, Sudahlah. Xiao Chuan mungkin akan segera datang. Ayo cepat kembali. Aku kangen si kampungan itu. Hei, kakak, dengarkan saja ayah. Kembali saja. Ayo. Lihat juga Sacred Hand. Oke, siap. Aku siap untuk makan malam. Khusus untuk tangan suci menjemput. Makan sendiri. Aku masih buru-buru tidur dengan istriku. Yang ini kulit putih dan kaki panjang cantik. Tidur saja denganmu. Tangan suci, tolong tunggu. Bukankah ini Jiang Yingsue, Presiden Grup Xingyao? Jadi ku dengar, grup mereka menduduki peringkat pertama di seluruh provinsi Jiangsu tahun ini. Aku tidak tahu dia punya kekuatan sebanyak itu. Sulit sekali melihat tangan suci. Ya. Chuan Jiang, apakah orang ini benar-benar bisa menyelamatkan grup Xingyao kita? Murid ahli, tak tersentuh. Cepat, kirim seseorang untuk mencari keberadaan tangan suci. Tidak. Kotanya terlalu besar. Mereka semua terlihat sama. Aku tersesat. Tidak. Serangan dari tubuh matahari terbakar semakin sering. Aku harus tidur dengan wanita bertubuh Suanyin. King ya, kemana kau pergi? Akhir-akhir ini, ada orang mesum di kompleks kita. Oke, aku mengerti. Segera kembali. Malam begini? Masa iya ada orang mesum? Wanita cantik itu,
Kau tidak apa-apa? Mesum? Bukan soal penampilan. Aku berbakat, dasar mesum. Aroma susunya cukup terasa. Aku ketakutan setengah mati. Memang ada orang mesum di luar sana. Kak, kamu tidak apa-apa? Untung aku lari cepat, tapi dia mengambil tasku. Tidak apa-apa, siapkan buah-buahan. Xiao Chuan sebentar lagi datang. HMPH, hanya orang kampung. Dan biarkan nona ini melayanimu secara pribadi. Hati-hati ada yang dengar. Keluarga kita bisa seperti sekarang ini. Semua berkat bantuan orang lain. Hei, Kak, ayo cepat, ayo. Seharusnya di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak lihat ini tempat apa? Apa kau, pengemis bau, yang boleh datang? Dasar pengemis. Guruku adalah penyelamat keluargamu. Kau Xiao Chuan, kan? Oh ya, aku Ling Chuan. Haha, Bagus. Masuk, masuk. Pasti capek di jalan. tidak capek kok. Kali ini aku datang untuk memenuhi pertunangan dengan keluargamu. Siapa yang datang? Mesum. Mesum. Hei, itu kamu? Bu, ini orangnya. Ada apa dengannya? Itu orang mesum yang kukatakan. Apa? Pengemis bau bahkan berani melecehkan anakku. Tunggu sebentar, biar kulihat apa ada kesalahpahaman. Hei. Ya, Kak, jangan salahkan orang baik. Salah besar. Dia memegang tasku. Aku akan telepon polisi sekarang. Biarkan polisi menangkapmu. Tidak. Aku bukan orang mesum. Oh, kalau tidak percaya, lihat ini. Ini benar-benar bagus, anak yang benar-benar ahli. Kubilang kamu salah paham pada orang. Xiao Chuan, tadi itu nyata, maaf. Hei, tidak apa-apa. Kapan aku bisa tidur dengan King-nya? Siapa mau tidur denganmu, mesum? Kamu susinya tapi kulihat orang aslimu tidak cocok dengan foto. Serius. Pakai filter cantik hei, tapi tidak apa-apa. Sama aja kalau lampu dimatiin, aku nggak peduli sama kamu. Ayah, aku nggak mau menikah dengan orang kampung ini. Sudah diputuskan sejak lama, aku nggak bisa membiarkanmu mundur. Ibu, apa ibu ingin melihat putri kecilmu masuk ke lubang api ini? Kamu lulus dari sekolah mana? Pekerjaanmu sekarang apa? Aku nggak sekolah. Kalau soal kerja, selalu di gunung, nggak pernah kerja sehari pun. Kalian semua dengar? Anak nakal ini nggak berpendidikan. 2, nggak punya pekerjaan. Dia anak nakal yang buta huruf. Orang sepertimu, bagaimana bisa aku menikahkan putriku? Aku nggak sekolah, tapi aku baca buku. Aku tahu semua tentang astronomi dan geografi. Itu tidak masuk akal. Kalau soal kerja, nggak ada di dunia ini yang nggak bisa aku tangani. Lupakan saja kalau kamu nggak bisa. Mulut penuh omong kosong. Aku kasih tahu ya, gimana dengan pria idamanku. Tapi seorang jenius muda seperti Secret Hand, bukan orang kampung sombong sepertimu. Orang kampung sepertimu, simpan saja hatimu. King-nya, kamu sangat kasar. Nggak bisa duduk. Ayah, aku akan mencari Tuan Chen. Percuma cari dokter, ini hanya bisa diselesaikan olehku. Kamu pikir kamu siapa? Akulah dokter tangan yang kamu cari. Aku bukan dokter suci yang kamu cari. Jam berapa sekarang? Masih sempat bercanda. Ini semua salahmu, Su Tua. Kalau ada apa-apa, aku tidak akan selesai denganmu hari ini. Tuan Chen sudah datang. Chen Lao, tolong selamatkan Su kami. Tenang, ini tanggung jawabku. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain aku, anak kemarin sore. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Ayah sadar, Chen Lao, kamu benar-benar hebat. Tidak seperti beberapa orang, mereka bicara omong kosong. Tentu saja, aku sudah berpraktik kedokteran selama lebih dari 50 tahun. Selalu 1 jarum untuk menyembuhkan penyakit. Mana bisa dibandingkan dengan anak kemarin sore. Berkat aku. Kalau tidak, 1 nyawa lagi akan melayang hari ini. Apa maksudmu? Chen Tua, ada apa dengannya? Langit dan bumi wuji. Metode pinjam Qian Kun. Berikan padaku. Itu hampir membunuhku. Ayah, apa kau tidak apa-apa? Ya. Tadi aku hampir bertemu Yama. Terima kasih banyak. Kamu,
Ayah, kakak Ling Chuan yang menyelamatkanmu. Apa? Aku tahu Xiao Chuan bukan orang biasa. Pertunangannya sudah ditetapkan. Aku tidak mau. Bukankah itu hanya kontrak pernikahan? Aku akan merobeknya. Qingya, jangan. Keluarga Su bisa seperti ini berkat usaha kami sendiri. Pasti ada hubungannya dengan dia. Coba lihat. Ini hukuman karena tidak memenuhi kontrak pernikahan. Sudah jadi, aku akan ambil sertifikat besok. Tidak, aku tidak mau. Aku akan bergabung dengan perusahaan terbesar di Provinsi Jiangdong, Grup Xingyao. Kenapa ibu harus menikah dengan orang seperti itu? Aku tidak. Su, racun harimau tetap tidak dimakan. Kamu bilang sedang ngapain? Berhenti berdebat, aku akan menikahimu. Apa kamu benar-benar akan menikahi si kampungan ini? Yang dipungut ya dipungut. Aku benar-benar buta. Apa masa depan menikah dengan pria ini? Ini masih masa depanku sendiri. Tunggu masa depan. Itu di grup Xingyao. Masa depan. Tak terbatas. Kamu banyak bicara. Hahaha, kalian berdua harus tetap bersama. Akur, tahu nggak? Ternyata putri bungsu adalah tubuh Suanyin yang asli. Kali ini aku nemu harta karun secara tidak sengaja. Jangan khawatir, ayah, kami akan. Ngomong-ngomong, kapan kita bisa tidur? Hahaha, ini tidak mendesak. Nanti akan ada pesta pertukaran pemuda Donghai. Kalian berdua ikut bersama. Tingkatkan hubungan. Tidak terlambat untuk tidur saat kalian kembali. Hahaha. Baik, ayah. Tidak. Tuan Jiang, saya punya kabar tentang tangan suci. Bagus sekali, hidup mati grup Xingyao kita tergantung pada ini. Siapkan mobil. Ya, apa? Mereka pergi ke pesta pertukaran pemuda Laut Timur. Kesempatan ini sangat langka. Aku putrimu sendiri. Biarkan aku menjelaskan. Kamu diam. Oke, kamu sudah siang. Bukan keluarga ibuku yang membantumu selama bertahun-tahun. Akankah kamu seperti ini sekarang? Dasar orang tak tahu terima kasih. Tidak, mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Aku tidak bisa sampai ke sana sekarang. Mas Ling Chuan, ya? Aku di sini untuk pesta pertukaran hari ini. Mereka semua adalah talenta muda dari kota Donghai. Benarkah? Pantas mereka semua berpakaian rapi? Jadi mereka semua anak orang kaya? Untung aku lari cepat, sebelum dansa dimulai. Kak, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Ayah pilih kasih. Aku sudah memberimu kesempatan yang begitu bagus. Aku tidak tahu. Kukira kau adalah keluarga sendiri. Itu tidak benar. Karena perusahaan ada urusan bisnis yang harus dibahas. Jadi, ayah. Kamu diam? Bukankah itu cuma urusan bisnis? Enak saja kau bicara. Aku tidak boleh bicara. Aku benar-benar tidak tahu cara apa yang kau pakai, membuat ayah terpesona. Aku memberimu semua yang terbaik. Kenapa mulutmu bau? Bukankah aku menikahimu? Kamu sedikit cemburu dan tidak bahagia. Mimpi saja. Jangan kencing, jaga dirimu sendiri. Pria sepertimu pantas menikah denganku, bahkan jika aku menikah dengan anjing, aku tidak akan menikahimu. Nona. Aku tidak tahu apakah aku cukup beruntung untuk mengajakmu berdansa. Permisi. Dia sudah punya pemilik. Kau. Bukankah ini Tuan Wang? Tidak kukira akan bertemu di sini. Wang Shao bahkan tidak mengenalnya. Bodoh sekali. Aku akan memberitahumu. Dan yang ini Tuan Muda Wang, putra wakil presiden grup Xingyao. Aku bisa masuk grup Xingyao kali ini. Berkat Tuan Wang, yang menjodohkan di tengah. Jadi kamu Tuan Wang, terima kasih sudah menjaga adikku. Dan keluarga Su kami masih mengharapkan bantuan darimu. Oke. Itu membantu urusan bisnis. Apa itu disebut untuk grup Xingyao kita? Sangat mudah. Hahaha, tentu saja. Tergantung apakah kamu bisa menjadi manusia atau tidak. Bukankah itu hanya menari? Aku akan menemanimu. Minggirlah. Aku akan mengundang wanita ini. Kau tidak mengerti bahasa manusia, ya? Bukankah aku sudah bilang semuanya? Dia sudah punya pemilik. Kenapa kau mencoba merebut wanita dariku di depanku? Nak, kau bicara seperti brengsek. Kau ikut jalan mana? Kau gila? Berani bicara seperti ini pada Tuan Wang. Tuan Wang, dia hanya orang desa baru turun dari gunung. Belum pernah melihat dunia. Jangan bertengkar dengannya. Kukira kau punya latar belakang yang cukup. Hanya orang desa turun dari gunung. Tidakkah kau lihat apakah kau layak merebut wanita dariku? Ini kesempatanmu. Segera berlutut dan bersujud padaku serta minta maaf.
Avatar, atau buka pakaian wanita itu dan kirim dia ke tempat tidurku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan memaafkanmu. Aduh, Kau gila dan berani menyerang Tuan Wang? Tahukah kau apa yang kau lakukan? dasar anjing, aku ingin nyawamu, Aku pukul dia. Kenapa? Bukankah orang seperti dia harus dipukul? Gila-gila. Orang ini pasti gila. Tidak mungkin. Jika aku terus tinggal, pasti akan menyeretku. Mungkin kualifikasiku untuk bergabung dengan grup Xingyao akan dibatalkan. King Q, ayo cepat pergi. Tidak, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kau gila, dia akan menyakiti keluarga kita. Sebaiknya kau lepaskan tuan mudaku. Tuanku adalah wakil presiden grup Xingyao. Jika tidak, tunggu sampai dia datang. Bahkan jika kau punya 10 nyawa, tidak cukup untuk mati. tunggu ayahku datang menguliti dan mengerutkanmu. Siapa nama anjingmu? Dia kurang terdidik. Aku akan mendidiknya. Pergi panggil ayahku. Pergi panggil ayahku. Oke. Suruh dia cepat datang. Aku bosan menunggu. Aku salah, lepaskan aku, beri aku sedikit kelonggaran. Hentikan. Aku hentikan. Nak, aduh. Ada apa, Nak? Bagaimana kabarmu? Kamu ingin membalasku? Berani sekali. Hancurkan anakku di depanku. Anakmu tidak bermoral. Sombong dan sewenang-wenang. Aku akan memberimu pelajaran. Sama-sama. Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Mereka tidak mengambil rumah kita sama sekali. Aku tidak peduli dengan seluruh grup Xingyao. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Tuan Zhang, tangan suci ada di dalam. Dan apa? Wakil Presiden Wang juga ada di sana. Dan bersama seseorang, ingin berbuat jahat pada tangan suci. Yang apa? Benda abadi ini? Ayo, kita masuk. Su Qingqiu, kenapa kamu begitu keras kepala? Lin, kalau kamu mau mati, lompat saja dari gedung, jangan sakiti keluarga kami. Disitulah kamu salah. Kali ini aku datang untuk membawa kesempatan besar bagi keluargamu. Kamu tidak masuk akal. Tuan Wang, Paman Wang. Ada utang, ada yang menagih. Ini semua salah orang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Hei, apa yang kamu katakan itu salah. Aku suami King Q, setelah mengikuti pertemuan pertukaran, kami harus kembali ke kamar pengantin. Tuan Wang, Aku ingin kamu, Sundel Bao. Semua orang lain sudah mengakuinya, hari ini tidak ada yang mau kabur. tidak, Tuan Wang, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ling, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda Wang untuk minta maaf? Ya, keluarga Wang berasal dari grup Xingyao. Grup Xingyao ini adalah perusahaan nomor 1 di Provinsi Handong. Portofolionya tersebar di sektor keuangan, puluhan bidang seperti internet, tidak berlebihan untuk mengatakan itu seperti kapal induk. Dan Tuan Wang adalah kebanggaan grup Xingyao, hanya kalah dari Tuan Jiang, bisa dikatakan satu di bawah satu orang, dan di atas 10.000 orang. Betapa hebatnya. Apa hebatnya menurutku? Jangan bilang kamu adalah wakil presiden, bahkan Jiang Yingxue, orang nomor 1 di grup Xingyao, muncul di depanku, kamu harus tunduk. Ini gila. Kamu akan membawa keluarga Su kami jatuh ke dalam kehancuran abadi. Kamu sangat sombong. Anak ini pembangkang, tidak taat hukum, benar-benar tidak termaafkan. Ayah, lihat dia. Dia sangat sombong, cepat suruh seseorang pukul dia sampai mati. Wang Shao Paman Wang tidak mengerti dunia. Aku minta maaf untuk dia kepadamu. Kau lihat, istrimu masih masuk akal, baiklah, biarlah. Bagaimana dengan malam ini? Kenapa kamu tidak pesan kamar? Layani kami berdua? Mungkin. Maafkan saja anak ini. Kamu atasnya tidak benar, bawahnya ikut salah. Kamu dan anakmu sama murahan. Kamu tidak apa-apa. Kamu gila, kamu bahkan berani memukul ayahku. Aku akan mencabik-cabikmu. Berhenti. Pak Jiang waspada. Saya sudah melihat Pak Jiang. Pak Jiang, kenapa tidak bilang saat datang? Apa perlu ditanya? Pasti karena anak ini tidak punya harga diri, buka mulut. Sekarang dia menarik, Pak Jiang datang sendiri, satu-satunya cara untuk bertahan sekarang, langsung berlutut dan bersujud minta maaf. Tidak, kami tahu salah. Benar-benar tahu salah. Sekarang saya tahu salah. Terlambat. Bilang padamu. Diam, kamu yang harus berlutut.
Tuan Jiang, kenapa Anda memukul saya? Ya, Tuan Jiang dialah yang menghina grup Xingyao, dia yang seharusnya dipukul. Aduh, ups. Dua orang ceroboh berani bicara omong kosong. Saya ingin Anda berlutut dan minta maaf sekarang, Tuan Zhang. Apa maksudnya? Apakah saya tidak cukup jelas? Saya menawarkan Anda posisi di perusahaan. Saya harap Anda bekerja baik untuk perusahaan, bukan untuk mengintimidasi di sini. Tuan Jiang ternyata di pihak para kampungan. Tuan Jia, apakah ayah saya melindungi kehormatan grup Xingyao? Kamu tidak tahu. Saat kamu tidak ada tadi, bagaimana dia menghina Anda dan grup Xingyao? Ya. Itu tidak benar. Itu ayah dan anak mereka yang bersekongkol melawan saya. Itu sebabnya Ling Chuan bertindak dengan benar. Diam kau. Andalah yang harus diam, Tuan Lin, statusnya mulia, jangan bilang dia tidak melakukannya. Bahkan jika dia mempermalukan saya, itu juga kehormatan saya, Jiang Yingshui. Maaf, Presiden grup Xingyao, Jiang Yingshui, bertemu dengan dokter gila tangan suci. Apa? Anak ini adalah dokter gila dari Secret Hand? ya. Apa telingaku benar mendengarnya? Ah, dia dari Secret Hand. Tidak mungkin. Tidak benar. Tuan Jiang, Anda salah. Bagaimana mungkin dia jadi dokter suci? Ya, Tuan Jiang, dia hanyalah orang dusun yang baru turun gunung. Kenapa kau meragukanku? Tidak. Wang Zaolong, apa kau pikir apa yang dikatakan Tuan Jiang itu lelucon? Ayo, patahkan ketiga kaki ayah dan anak itu. Hei, jangan suruh aku berlutut. Oh, tidak. Kau orang nomor 2 di grup Xingyao, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, kan? Beraninya aku minta kau berlutut dan minta maaf padaku? Tentang hari ini salahku. Aku minta maaf padamu. Sekarang aku tahu salah Wang Zaolong, kekuatanmu luar biasa. Tapi kau tidak ada apa-apanya di depanku, kau? Ya, tangan suci benar aku, Wang Zaolong, bersujud. Kaisar bertanya bagaimana menangani dua orang ini. Orang dewasa tidak ingat kesalahan orang kecil. Terima kasih, tangan suci. Terima kasih, tangan suci. Oh, ya ampun. Carilah beberapa orang acak untuk memberi mereka pelajaran. Patahkan saja kaki mereka. Ah, Kalian semua tuli, tangan suci tidak mendengar, seret mereka untukku. Berhenti. kamu Jiang Yingshui? Ya, saya cukup beruntung pernah bertemu tangan suci sebelumnya, hanya kamu, ups. Tidak masalah, katakan saja jika ada sesuatu. Saat ini, grup Xingyao menghadapi krisis besar. Kami butuh obat baru untuk mendapatkan kembali pangsa pasar. Saya harap Anda bisa membantu saya, tangan suci. Tidak bagus, serangan tubuh yang murni semakin serius. Kamu harus segera berhubungan seks dengan wanita bertubuh yin murni. Ya, oke. Dengan resep ini, obatnya jauh lebih efektif 100 kali lipat dari yang ada di pasaran. Sayang, kita pulang ke rumah untuk tidur sekarang. Hei tangan suci, tolong tunggu. Tuan Jiang, apakah catatan rusak ini benar-benar bisa menghidupkan kembali perusahaan? Aku hanya bisa mempercayainya sekarang. Dia benar-benar dokter tangan suci. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk membawanya pergi. Dia hanya ingin tidur. Lihat bagaimana aku menjatuhkannya. King Qiu, kenapa kamu masih di sini? Xiao Chuan, ini bukan untuk menambah kenangan pada pertama kalimu. Apakah kamu sengaja memesan kamar seks di hotel? Begitu? Tentu saja. Ngomong-ngomong, dia juga minta aku memberikan kartu kamar padamu. Aku hampir lupa. Tapi, malam musim semi apa yang bernilai $1.000? Cepat, jangan buat dia menunggu. Hotelnya berjarak 30 km pulang pergi setidaknya 2 jam. Pada saat itu, beras mentah sudah menjadi nasi matang. Lihat sendiri apa yang kamu lakukan. King Qiu, apa kamu siap? Oke, masuklah. Baiklah, kalau begitu aku masuk.
Kak Xiao Chuan, apakah kamu ingin bermain sesuatu yang lebih seru? Apa yang lebih seru dari ini? Bagaimana kamu tahu aku suka menjadi pasif? Tentu, ya. Biarkan mereka melayanimu dengan baik malam ini. King Q, kenapa belum mulai? Aku gak sabar. Bukankah ini mau bikin kamu santai lagi? Minum dulu, lalu mulai lagi. Minumlah obat perangsang ini, dijamin akan memberimu pengalaman yang tak terlupakan. Tidak bisa meninggalkanku lagi. Atau kamu bimbang? Bagaimana? Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Aku lagi hype banget nih. Ayo kita bertarung secara fisik. Ah, kenapa jadi kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu memakai baju King Q? Bagaimana dengan King Q? Pokoknya, ini kontrak pernikahan antara kamu dan keluargaku. Apa bedanya dengan siapa kamu tidur? Lagi pula, gadis King Q itu masih perawan. Tidak seperti aku. Pasti membuatmu mabuk dan melayang. Kamu bercanda? Apa kamu pikir mencari istri itu sama seperti mencari baju? Ganti saja jika kamu bilang begitu. Tapi apa? Tapi, di mana King Q? Sesaat jamuan musim semi bernilai $1.000. King Q, Tidak baik, King Q. King Q diculik. Hei, itu nggak benar. Bukankah kau akan ke kamar pengantin dengan King Q malam ini? Apa yang dia lakukan di luar? Kau harus bertanya pada putri sulungmu tentang ini. Kau? Aku tahu itu nggak bisa lepas dari kamu. Kalau King Q kenapa-kenapa, aku belum selesai denganmu. Bajingan ini, kau berani menculik istriku? Halo, kumpulkan tim segera dan ikuti perintahku. Dewa pembunuh domain gelap Chu Chenfei. Lei Aotian, penguasa Istana Naga, Xiao Tianse, Raja Utara. Lihat juga Secret Hand. Dia benar-benar dokter tangan. Menantuku sangat kuat. Selesai sudah. kesempatanku menjadi burung phoenix benar-benar hilang. Istriku diculik. Soal hidup dan mati. Aku ingin kau gunakan semua kekuatanmu untuk menemukannya secepat mungkin. Jika tidak ada ampun, ya? Ups, hanya tersisa 18 jam. King Q belum ditemukan? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak, aku masih punya 8 kontrak pernikahan. Cari yang berikutnya saja. Jangan salahkan aku jika tidak setia. Ini masih soal hidup, payudara besar, kaki panjang, bokong bulat, itulah kau, Mua. Siapa yang mati? Itu bukan tunanganku, kan? Perjalanan sia-sia lagi. Siapa kau? Ini adalah wilayah perkumpulan naga hitam. Dari mana asalmu? Nona, orang ini curang. Kurasa ini pembunuh kiriman anjing tua dari geng Lin. Siapa yang kamu panggil curang? Aku masuk dengan terang-terangan. Oh, benar. Siapa Liu Ruonan? Aku tunangannya. Apakah kamu tunangan Liu Ruonan? HMTH. Liu Ruonan adalah putri dari ketua perkumpulan naga hitam. Bagaimana mungkin orang kampung sepertimu berhubungan dengannya? Masih tidak percaya? Lihat sini. Tertulis hitam di atas putih. Kulifa. Buta, jelas-jelas kertas merah huruf emas. Ini benar-benar surak. Kan? Cepat, katakan di mana Liu Ruonan. Aku masih akan tidur dengannya, lancang. Kenapa kau pukul aku? Apa urusanmu kalau aku mau tidur dengannya? Ini adalah putri dari perkumpulan naga hitam, Liu Ruonan. Kamu Liu Ruonan? Itu benar-benar bagus. Ayo tidur. Waduh, nggak lihat? Keren banget. Nyonya saya sangat populer dengan presiden. Kultivasinya sudah mencapai puncak alam transformasi. Itu bisa kamu bandingkan? Yang hebat ada di belakang. Lebih cantik dari fotonya.
Hati-hati. Ah, bajingan, lihat triknya. Nyonya, Kukatakan kau wanita akan membalas kebaikannya, kan? Biarkan kau pukul aku, masih berani? Sekarang aku di tanganmu. Bunuh atau potong sesukamu. Aku sudah tidak mau hidup. oh Nyonya. Jangan mati, aku tidak punya masalah denganmu. Lagi pula, aku harus tidur denganmu. Bukankah kau akan tidur denganku? Kalau begitu, lakukan satu hal untukku. Katakan. Nyonya, Bantu aku membunuh seseorang. Nona, kamu tidak ingin dia membunuh, kan? Tepat sekali. Tanya aku, siapa itu? Lin Heibao, wakil presiden dari Black Dragon Society. Nona, hati-hati, dinding itu bertelinga. Dia membunuh ayahku. Apa aku belum boleh membunuhnya? Tapi, Aku tanya, apakah kamu berani? Yah, yang ini. Lupakan saja, kamu tidak punya nyali. Pria pengecut sepertimu. Pria yang tidak pantas untuk wanita ini. Hehe, kamu meremehkanku, ya? Bukankah kamu hanya membunuh seseorang? Tapi selalu ada alasan untuk membunuh orang, kan? Aku tidak bisa membunuh orang sembarangan. Lin Heibao secara diam-diam mencari keuntungan besar. Penyelundupan wanita secara diam-diam, prostitusi paksa. Mereka bahkan menyelundupkan narkoba, banyak keluarga hancur olehnya. Menurut hukum Tiongkok, tidak berlebihan untuk menembaknya 800 kali. ketua membujuknya dengan baik, tapi dia sebenarnya tidak suka ketuaku karena menghalangi jalannya mencari uang. Tidak ragu mengirim orang untuk membunuh. Nona, saya ingin balas dendam. Tapi Lin Heibao kuat, tidak ada kesempatan sama sekali. Begitu. Oke, aku akan membunuh orang ini untukmu. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah. Kamu akan segera pergi ke Haitian Feast. Aku akan segera ke sana dengan seseorang. Soal tidur. Asalkan kamu membantuku membunuh Lin Heibao, aku akan menemanimu sekarang juga. Namun, anak buah Lin Heibao membantu tiran itu, juga terkutuk. Jangan pernah melepaskan. Tapi aku sendirian. Betapa melelahkannya membunuh begitu banyak orang, itu dia. Halo, apakah itu Chu Chen Feng? Dewa pembunuh dari domain kegelapan? Panggil saja aku Xiao Feng. Aku ingin membunuh seseorang. Oh, tidak. Aku akan membunuh banyak orang. Kalian semua adalah orang yang paling dipercaya ayahku. Siapa yang membunuh ayahku? Aku yakin kalian semua tahu itu. Malam ini, aku akan membunuh Lin Heibao. Membalaskan dendam ayahku. Mau pergi bersamaku? Aku sangat berterima kasih. Tidak mau pergi denganku. Aku tidak akan pernah memaksa. Aku bersedia mendengarkan Putri Sulung membalaskan dendam Presiden lama. Aku, Liu Ruonan, ingin berterima kasih kepada kalian semua. Berangkat. Hei, Kak Bao. Wanita itu datang untuk mati. Cewek itu harus membalas dendam ayahnya yang sudah meninggal. Hahaha, itu konyol, Bang Bao. Tulang presiden lama belum dingin. Aku khawatir tidak pantas bagi kita melakukan ini. Apa yang kamu khawatirkan? Kita tidak takut saat benda tua itu masih hidup. Lagi pula, dia sudah mati sekarang. Sekarang benda tua itu sudah mati. Bang Bao mengakui Chu Chen sebagai bos lagi. Itu masalah Dingtal di papan untuk menjadi presiden. Saya akan mengikuti Bang Bao di masa depan. Membuatmu makmur dan kaya. Lin Heibao, berani sekali. Oh, datanglah Nona Sulung. Tidak perlu berjaga. Kemari dan sajikan minuman untuk Nona Sulung. Minum alkohol. Tulang ayah masih dingin. Kamu masih punya muka untuk minum dan menari di sini? Hahaha. Bagaimana benda tua itu bisa memberiku tempat jika tidak mati? Aku membawa saudara-saudaraku untuk merayakan. Apa masalahnya? Kamu mengakui bahwa kamu adalah pembunuh ayahku. Baiklah, aku akan membalas dendam ayahku hari ini. Pukul dia untukku. Hahaha. Bukankah kamu akan membunuhku? Ayo. Kamu apa? Presiden masih hidup, itu untuk memberimu muka. Sekarang akan mati. Kamu itu kentut. Berani-beraninya kau pukul aku? Kurang ajar. Keparat. Hahaha, ayo. Orang tua itu sudah mati. Beraninya kamu begitu sombong? Hahaha. Bang Bao memberinya pelajaran. Hahaha. Aku baru saja membunuh ayahmu yang sudah mati kemarin. Hari ini aku bermain dengan putrinya di depannya. Seru kalau dipikirkan. Li Heibao, beraninya kau. Hahaha. Apa yang aku takutkan? Dan aku selalu hemat. Setiap butir nasi di meja harus habis dimakan. Saudara-saudara, berbaris, jangan sia-siakan. Hahaha. Kamu bukan manusia. Lepaskan gadis itu.
Lepaskan gadis itu. Yo, dari mana orang kampung ini? Berani-beraninya mengganggu pekerjaan Bang Bao? Kau bosan hidup? Kau cepat, situasi saat ini di luar kendaliku. Itu tidak akan berhasil. Sebagai pria, yang terpenting adalah melindungi 3 hal. Pertama, tanah di bawah kakimu. Kedua, orang tua di rumah. Ketiga, wanitanya sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, pria macam apa itu? Wanita? Liu Ruonan. Bagaimana jika ayahmu tahu, kau mencari orang kampung seperti ini? Kau sudah mempermalukan ayahmu. Hahaha. Nak, tetap di sini. Tonton aku mengajarimu pose wanita baru. Hahaha. Bang Bao kau tidak apa-apa. Bang Bao. Apa yang kau lakukan? Bunuh dia untukku. Ayo. Ganas banget. Apa ini? Aku lebih hebat di ranjang. Tidak tahu malu. Jangan kesini. Aku anak buah Feng Ye. Dengar, aku kasih tahu. Kamu tahu siapa Tuan Feng? Itu Chu Chen Feng, dewa pembunuh dari domain gelap. Jika kamu memberitahu Tuan Feng, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku lupa kenapa dia belum datang. Pantasan kamu berani sekali. Ternyata dewa pembunuh domain gelap Chu Chen Feng yang dicari. Aduh, dewa pembunuh domain gelap Chu Chen Feng. Takut banget. Sekarang kamu tahu kamu takut. Sekarang berlutut, sujud, dan akui kesalahanmu. Aku biarkan kamu hidup. Kenapa tidak kamu panggil dia sekarang? Cepat panggil dia ke sini. Kamu yang minta. Hei, Bang Feng. Udah selesai? Kapan dia datang? Aku tidak sabar lagi. Bang Bao, kamu terlalu keterlaluan. Benar. Aku akan menindasmu. Apa? Pembunuh metafora Chu Chen Feng ada di sini. Tinggalkan aku dan lari. Kau sudah mati. Bang Feng, Pak Feng. Ini dia, anak ini kurang ajar padamu, kau pantas mati. Benar, Tuan Feng. Kakak Bao kami baru saja mengatakan sesuatu untukmu. Anak ini memukul kakak Bao kami lebih parah lagi. Jika kau pukul aku, kau pukul dia. Beraninya dia bicara kurang ajar padamu, itu dosa yang tak termaafkan. Aku hanya tidak menganggapmu serius. Kau diam. Lihat anak ini. Aku merekomendasikan dia dieksekusi segera, jadikan contoh bagimu. Tuan Feng. Ah, Tuan Feng, bukan aku, dia. Karena kamu seharusnya. Bao Ge, Tuan Feng. Apa kamu menyalahkan kami? Urusan kecil ini nggak beres. Mungkin, urusan kecil aja perlu orang besar turun tangan sendiri, tentu aja. Xiao Feng, mereka semua anak buahmu? Tuan Feng ada di sini, berani kamu bicara kasar. Tuan Feng, jangan khawatir, gua pasti bakal hancurin dia jadi abu hari ini. Saudara-saudara, bunuh aku. Sudo Feng, dewa pembunuh dari domain gelap, bantuan terlambat, maaf. Nangku? Tuan Feng, Anda salah. Kamu salah total. Kamu tahu siapa orang ini? Berani sekali kamu melawan orang seperti mereka? Kamu bosan hidup, ya? Tuan Feng, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu buta? Tuan, saya salah, ampuni saya. Sekarang kamu tahu kalau kamu salah? Saya salah, saya tahu saya salah, ampuni hidup saya yang tidak berharga ini, tolong. Saya akan banting tulang untuk Tuan. Saya bisa mengampuni kamu. Terima kasih, terima kasih. Dia tidak boleh diampuni. Tapi, mereka yang keluarganya hancur karena dirimu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ini adalah menegakkan keadilan untuk surga. Lakukan. Tidak. Apakah ini sudah terpecahkan? Betul. Bagaimana perkembangan penyelidikan yang saya minta kemarin? Kami menemukan ini di tempat kejadian. Saya ragu, orang yang sama yang membunuh keluargamu dulu, ini adalah cincin nekromansi dari Aula Jiwa. Organisasi jahat itu diusir dari Huaxia tahun itu. Saya tidak menyangka mereka kembali setelah bertahun-tahun. Baik, lanjutkan penyelidikan masalah ini. Jika ada perkembangan baru, laporkan segera. Ya. Apa kamu baik-baik saja? Ya. Jadi, saatnya kamu menepati janjimu, oke. Apa yang sedang kamu lakukan? Mau bermain apa? Yang legendaris, 1 naga dan 2 burung phoenix? Kenapa? Tidak bisa? Oke, kenapa tidak? Kalau kamu laki-laki, harus lakukan, haha. Kalau begitu saya akan mulai kelas.
Aku tidak tahu apakah Ling suka belajar atau tidak. Suka belajar, terutama fisiologi, sangat diteliti. Saya cukup ahli. Kalau begitu aku tidak tahu. Ahli Ling ingin kami memberi kamu pelajaran fisiologi, atau kamu yang memberi kami pelajaran fisiologi? Yah, yang ini. Meskipun penelitian saya tentang fisiologi sudah mendalam, tapi rasa haus saya akan pengetahuan fisiologi itu sangat besar. Oleh karena itu, dua guru, ayo kita mulai. Apa yang kamu lakukan? Ini jurus baru? Aku tidak tahu apakah kelas fisiologi ini diajarkan oleh pakar Ling. Meskipun katanya pakar ini belajar sampai punya 5 mobil, tapi itu semua hanya teori di atas kertas. Hari ini kita rasakan sendiri. Aku merasa sangat bersemangat. Ayo lakukan. Jangan kasihaniku karena aku bunga yang rapuh. Biarkan badai datang lebih kencang. Ahaha, kamu main apa? Bukankah kamu suka ikut kelas fisiologi? Aku memberimu pelajaran fisiologi. Hei, Xiao Qian, ayo. Kamu coba juga. Nona, dia tidak akan semenderita itu, kan? Aku tidak akan dipukul sampai mati, kan? Apa yang kamu tahu? Itu namanya sakit dan nikmat. Bagaimana mungkin dia mati? Ayo, coba lebih. Ah, wanita sekarang kejam sekali. Aku harus pergi lagi. Aku harus tinggal di sana nanti. Halo, si muka tembok. Bagaimana kau tahu aku datang ke Yangjiang? Benarkah? Kamu sekarang menjalankan ratusan pemandian? Kalau begitu, mulai sekarang aku harus memanggilmu Tuan Sen. Tidak bisakah kau lakukan itu? Aku akan selalu menjadi anjingmu. Oke. Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Oke, dua anjing ini bisa bercampur sekarang. Sial, akhirnya aku menemukanmu. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Hei, Aku Wang Hao. Wang Hao? Kenapa kamu belum mati? Hahaha. Aku mau nyawamu yang sial. Hei, jangan. Hei, di masyarakat yang beradab saat ini, jangan sentuh kakimu. Ada yang mau dikatakan. Ah, kamu lembek? Ayo, bantu aku berdiri. Aduh, tap. Ada apa? Tinta apa? Kalau kakimu patah, duduk saja. Sialan, bocah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kau harus melewatiku. Aku akan meninggalkanmu mayat. Begitu baiknya, aku mengebor. Hei, kamu pura-pura jadi apa? Bahkan jika kamu punya dukungan Tuan Jiang, bukankah kamu harus mengebor selangkanganku? Aku mengebor pamanmu. Oh. Jangan ke sini. Bukankah kamu bilang kamu kenal bos di sini? Kamu panggil dia? Ya. Aku kasih tahu ya. Kakak tertuaku adalah kaisar bawah tanah ini. Sebentar lagi. Aku kasih tahu ya. Kaisar bawah tanah. Aduh sial. Siapa dia? Maka kamu harus dengar baik-baik. Dia adalah kaisar bawah tanah Mingjiang Zhang Wan Sen, Master Sen. Sen, halo, Master Sen. Aku bilang, nak Master Sen menguasai hitam putih kejam. Kamu menyentuh adik laki-lakinya, tunggu saja mati. Kamu tunggu mati. Zhang Wan Sen, muka pantang. Sial, kamu lancang sekali. Berani sekali kamu sombong. Tuan Sen dikagumi semua orang. Bagaimana aku bisa dipermalukan olehmu? Ling, kamu bahkan berani menghina Tuan Sen. Aku akan memberitahunya saat dia datang. Aku lihat bagaimana kau mati. Baik, biarkan dia datang. Aku takut dia akan datang. Kamu harus berlutut di depanku sekarang. Berani? Sombong sekali. Kupikir kamu bodoh dan tak kenal takut. Bocah. Tuan Sen akan datang nanti. Teruslah bersikap seperti itu, Sen. Kau akhirnya datang. Itu dia orangnya. Tidak sopan, tidak tahu hidup dan mati. Oh, si muka pantat terlambat. Kuharap kau memaafkanku. Master Sen tadi. Kamu panggil dirimu apa? Bootface. Berlututlah di depannya. Aku tidak bermimpi. Bootface, mereka adalah anak buahmu. Kudengar mereka ingin membunuhku. Bagaimana mungkin? Kamu sangat baik padaku. Aku bahkan tidak seperti semut di hadapanmu. Berani-beraninya aku membunuhmu? Hahaha, hei, Master Sen, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman apanya? Kesalahpahaman? Membiarkanmu hidup sampai sekarang adalah kesalahpahaman terbesar. Ayo, seret mereka ke sungai,
untuk memberi makan ikan. Ayolah, jangan banyak mengeluh setiap hari. Oke, kamu main-main sekarang. Tuan Cuan, kamu sedang cukup marah sekarang. Apakah aku semarah itu sekarang? Jangan khawatir, aku mengerti. Nanti aku akan membawamu ke tempatku. Hahaha. Pak Cuan, bagaimana menurut Anda? Apa kamu puas? Jangan panggil aku Cuan Ye. Panggil aku tua, panggil aku Kak Cuan. Baik, Kak Cuan. Aku bilang, bagaimana kabarmu sekarang? Cukup megah. Jauh lebih nyaman daripada di tempat Pak Tua. Kak Cuan, lihat apa yang kau katakan. Kau berikan padaku. Jika kau tidak mengajariku keterampilan itu, aku juga tidak bisa menjalankan bisnis sebesar ini. Hei, hei, hei. Jika kau suka ini, mulai sekarang ini milikmu. Kenapa kau tidak panggil bos? Halo, bos. Apa gunanya hanya memanggil bos? Cepat layani bos. Biarkan aku sendiri. Kembalikan ke Kak Cuan. Apa kau malu? Tidak. Jiao Jiao, kau adalah kartu andalan kita. Gunakan semua keahlian andalanmu untuk Kak Cuan. Hahaha. Hei, itu tidak benar. Hei, aku tidak mau wanita seperti ini. Tidak puas, kan? Ah, keluar, 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 keluar. Ganti satu batch, ganti yang lain, cepat. Oke. Aku bilang aku tidak mau wanita biasa. Oh, begitu. Istri dan wanita muda. Ya, boleh. Kakak Cuan. Kakak Cuan, kau tahu gadis biasa ini tidak bisa melakukannya sama sekali. Atau istri dan wanita muda, merasa, kan? Hentikan. Aku bilang aku ingin wanita bertubuh yin murni. Kalau begitu, wanita bertubuh yin murni ini mungkin jarang ditemui. Kupikir begitu, akhirnya aku bertemu dua, semua punya masalah, aku punya waktu kurang dari setengah hari. Jika kau tidak bisa menemukan wanita bertubuh yin murni lagi, maka aku akan meledak dan mati. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bukankah kau sombong sebelumnya? Lepaskan. Berikan aku secangkir air cuci kaki ini untuk diminum. Ye Wudao, kamu tidak tahu malu. Bukannya kerja di sini cuma buat dijual? Kesucian macam apa yang kamu pura-purakan di depan gue? Aku tidak menjual diriku. Jangan keterlaluan, kamu pikir uangnya kurang. 10.000 tidak cukup. Kalau begitu 20.000. Penonton akan dibayar oleh Tuan Ye. Hidup Tuan Ye, dengarkan. Tidak ada yang akan memperhatikanmu jika kau berteriak sampai serak. Tolong, adakah yang bisa menolongku? Kak Cuan. Bajingan. Mayat dingin, jalang bau, berani-beraninya kau pukul aku. Aku akan membunuhmu. Aduh, kampungan. Berani banget mukul gue. Aduh, ini Bapak Ye, keluar. Bang Cuan, mau cewek lagi? Orang ini berstatus tinggi. Lu gak perlu ribut sama dia. Gak bakal jalan, gue mau panggil cewek ini. Lu tahu bapak gue siapa? Kalau lu gak tahu bapak lu siapa, ya tanya aja sama nyokap lu. Kurang ajar, dia putra sulung pelindung Istana Jiwa. Menyinggung dia, sama saja menyinggung seluruh balai jiwa. Balai jiwa. Balai jiwa gue punya pasukan di seluruh dunia, anggota 2 juta, gue bisa bunuh lu dengan satu telepon. Mas Ye, jangan terburu-buru. Kita ada yang mau dibicarakan. Gak bisa. Gue bakal bunuh lu hari ini. Wah, gue takut. Gimana? Gimana? Pura-pura aja, bantu gue gebukin dia. Wah. Sial. Lu mau bunuh siapa? Siapa yang akan kamu bunuh? Jika kamu berani menyentuhku hari ini,
Aula jiwa tidak akan melepaskanmu. Kak Chuan, aula jiwa ini tidak mudah diganggu. Kenapa tidak kamu ambil saat melihatnya? Aula jiwa, aku hanya ingin menyentuh mereka hari ini. Hari ini aku akan mengembalikanmu hidup-hidup. Beri aku satu kata, apakah kamu menangkap seorang wanita bernama Su Qingqiu? Kamu punya waktu 1 hari untuk mengirimnya kembali kepadaku dengan patuh, jika tidak, aku pasti akan menghajarmu keluar pintu. Apa yang kamu lakukan padaku? Hanya untuk memberimu pelajaran kecil, membuatmu kehilangan hakmu sebagai pria. Mulai sekarang, selama kamu memiliki pikiran seperti itu, pasti akan terasa sakit, hidup lebih baik daripada mati. Aduh, Kak Chuan, apakah kamu keterlaluan? Apakah terlalu berlebihan? Ahahaha. Aduh, dia pasti terkena mantra pesona. Jika kamu tidak meminum penawarnya dalam 1 jam, pasti akan patah hati. Apa yang kamu lakukan? Tunggu aku. Aula jiwaku pasti akan membalas dendam ini. Cara terbaik untuk mematahkan mantra cinta adalah dengan berhubungan seks. Tapi apakah aku terlalu agresif? Ya, sisa 8 jam. Terserah. Apakah kamu butuh bantuan? Terserah. Kau butuh bantuan? Ah, anak nakal Bao. Apa yang kau mau? Bah, aku menyelamatkanmu. Kau tega membalas kebaikanku dengan kejahatan? Kau. Terima kasih. Tapi tadi kau mau melakukan apa? Kau terkena mantra cinta. Jika kau tidak berhubungan badan lagi, kau akan mati. Ah, jangan bicara omong kosong. Kau jelas menginginkan tubuhku. Aku tidak sanggup menyinggung. Apa aku tidak bisa bersembunyi? Ibu, Kamu itu penjahat. Pamanmu benar ketika dia bilang, kamu itu murahan. Beraninya kamu membawa pria pulang untuk melakukan hal seperti itu. Sungguh disayangkan. Bu, bukan seperti itu. Apa yang bukan seperti itu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, masa bisa palsu. Sebenarnya, kamu hanya perlu melayani Tuan Ye dengan baik, kita bisa kembali ke keluarga. Kesempatan untuk bersaing memperebutkan hak waris. Tapi kamu malah melukai Tuan Ye. Kamu benar-benar pembawa sial. Bu, biarkan aku menjelaskan. Penjelasan apa? Lihat, aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Dia itu putrimu, bukan ciptawarmu. Apakah kamu ibu seperti itu? Dasar bocah keparat. Bukan urusanmu. Aku memukul putriku sendiri. Lepaskan. 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 Hei. Ibu. Yang dia minta aku lepaskan tidak ada hubungannya denganku. Bu, apa kamu baik-baik saja? Buka untukku. Aku tidak ingin kamu khawatir. Kamu tidak peduli juga. Perusahaan akan diberikan ke keluarga pamannya kamu. Hanya kerja keras. Ayahmu selama bertahun-tahun membuat gaun pengantin untuk orang lain. Aku tidak punya putri sepertimu. Bu, bukan seperti itu. Dia mencoba memperkosa saya. Memperkosa kamu? Berapa banyak wanita yang ingin melayani Tuan Ye? Belum mendapat kesempatan itu. Selama kamu mendapat dukungan Tuan Ye itu untuk mendapatkan hak waris perusahaan, setidaknya bernilai miliaran. Apa yang terjadi di sini? Ayahku membangun sindikat keluarga. Tapi setelah dia meninggal, keluarga paman merebut kekuasaan, mengambil kredit yang seharusnya menjadi milikku, juga sengaja memfitnah, membuatku berhutang banyak uang. Hari ini adalah hari keluarga memilih kembali ahli warisnya. Aku khawatir tidak ada harapan lagi. Kalau pada awalnya, bukankah putriku yang mendapatkan kerjasama dari grup Xingyao? Bisakah perusahaan menjadi seperti sekarang? Grup Xingyao semudah itu? Warisan ada padaku. Kamu? Apa yang bisa kau lakukan dengan orang kampung? Jika kau tidak percaya, ayo bertaruh. Jika aku berhasil, bisakah kau tidur denganku? Apa yang kau bicarakan? Hei, selama kau bisa mendapatkan warisanmu kembali, kami ibu dan anak, kami bisa tidur denganmu. Tidak. Aku tidak mengenalmu dengan baik. Hahaha. Kamu. Jimat ini menghilangkan mantra sihir selama 3 hari.
Semuanya pemungutan suara untuk ahli waris grup Xiao dimulai sekarang. Kedatangan terlambat mendiskualifikasi kandidat. Permisi. Kita terlambat. Maaf kami terlambat. Gak masalah kamu datang atau enggak. Posisi pewaris gak ada hubungannya sama kamu. Kamu. Dulu memang gak masalah. Tapi sekarang aku di sini, kan? Tentu saja ini penting. Dari mana datangnya orang kampung ini? Ini tempat yang bisa kamu datangi? Xiao Wanqing, kenapa kamu bawa dia ke sini hari ini? Jangan bilang ini andalan terbesarmu. Akulah andalan terbesar Wanqing. Bagaimana bisa aku bawa orang ini ke sini? Sungguh memalukan. Baiklah, jangan banyak bicara. Baik, diam. Sekarang semua sudah berkumpul. Sekarang pemungutan suara bisa dimulai. Kandidat saat ini tidak lain adalah generasi ketiga keluarga Xiao, Xiao Wanqing. Dia putri sulung dari anak sulungku. Sekarang dia tidak bisa berkembang. Kemampuannya buruk. Dan dengan hutang besar, dia bekerja di toko mandi untuk mencari uang. Ini sungguh aib bagi keluarga Xiao. Di sisi lain, Xiao Kun sangat bertanggung jawab. Rajin, dia telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perusahaan. Jadi saya ingin semua orang di sini hari ini. Kita harus menjalankan pemilihan ini dengan baik. Hak suara ada di tangan kalian. Ada komentar? Aku sangat mendukung kakek. Tidak masalah bagiku. Aku oke dengan itu. Meskipun kemampuan pribadiku termasuk di antara generasi muda jauh di depan, adalah pilihan yang sempurna untuk ahli waris ini. Tapi aku selalu bersikap adil, aku bersedia memberikan kesempatan kepada yang kurang mampu. Kesempatan untuk maju dalam pemilihan. Pantaslah sebagai bakat muda. Tidak hanya kemampuan yang luar biasa, karakter yang begitu lembut, sekaligus berbudi luhur. Ya. Apa yang aku pikirkan hari ini? Membawa orang ini ke sini. Aku benar-benar kesal di sini. Sejauh yang aku tahu, grup Xiao bisa meraih pencapaian hari ini berkat kerjasama antara Wanqing dan grup Xingyao. Jika kamu memilih kandidat yang salah, membuat grup Xingyao kehilangan kerjasama, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kau dengar orang kampung itu mengancam kita? Kami sudah menandatangani kontrak dengan grup Xingyao, perjanjian kerja sama jangka panjang. Kenapa kau jadi macan lokal? Apakah itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan grup Xingyao? Oh, jadi kau mau mengkhianati? Jadi bagaimana kalau aku lakukan? Jika wanita ini berhubungan dengan Tuan Ye, maka aku mungkin akan memberinya 3 poin. Tapi dia bahkan menyinggung Tuan Ye, maka dia tidak berguna bagiku. Jadi, mari kita voting sekarang. Yang mendukung Xiao Wanqing, silahkan angkat tangan. Sekarang saya umumkan bahwa Xiao Wanqing mendapat 0 suara. Bagus. Dasar kampungan. Tadi saat aku masuk, aku bersumpah, kupikir kau begitu hebat. Ternyata, aku dapat 0 suara, kau benar-benar membuka mataku. Benar-benar membuka mata. Ayo cepat pergi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Membuat orang lain tertawa? Kau masih tertawa? Nanti lihat saja. Kau masih bisa tertawa? Angkat tangan jika mendukung Xiao Kun. Aku mendukung, aku juga mendukung, aku mendukung, oke. Dukung suara bulat untuk Xiao Kun sebagai pewaris. Bagus. Selamat, Tuan Xiao. Sungguh muda dan penuh harapan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya. Karena semua setuju, maka sekarang akan aku umumkan. Pewaris grup Xiao adalah... Aku tidak setuju. Saya tidak setuju dengan itu. Tidak ada gunanya jika kamu tidak setuju. Benar, pengangkatan putraku telah disetujui, pemungutan suara oleh seluruh keluarga. Putaran mana kamu bisa mengajak orang luar untuk berbicara sembarangan? Apa yang bisa dilakukan perusahaanku hari ini? Berkat kerja keras Wanqing dan ayahnya selama bertahun-tahun, kamu mencuri hasil jerih payah mereka, dan mengusir orang. Aku sudah melihat yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat yang setidak tahu malu sepertimu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku bicara omong kosong? Kamu tahu itu. Semua orang di sini, aku mendorong kalian untuk melihat situasi dengan jelas. Jika Xingyao Group membatalkan kerjasama, tapi itu tidak menyenangkan. Hahaha, semuanya dengarkan. Dengarkan apa yang gila? Kurang ajar. Keluargamu untuk menyabotase pemungutan suara kita. Hanya mencari orang seperti ini untuk membuat masalah. Apakah kamu pikir aku akan menyerah? Tidak mungkin. Kakek, aku tidak. Diam. Saya sekarang menyatakan, dengan pemungutan suara, kepala baru grup Xiao adalah Xiao Kun.
Bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya, Xiao Kun, meyakinkan semuanya. Perusahaan berada di bawah kepemimpinan saya. Ini pasti akan mencapai puncak lainnya. Xiao Wanqing, apa kau pikir dengan berpakaian kampungan di sini, bisakah kamu mengubah hasilnya? Berhentilah bermimpi. Kamu, Ya, lalu aku harap kamu tidak berlutut di depanku dan menangis sebentar. Segera beritahu Jiang Yingsue, segera hentikan kerjasama dengan grup Xiao. Ya, obat-obatan yang diproduksi dengan resep tangan suci. Begitu terdaftar, menguasai 80% pasar, pesanan lanjutan kekurangan pasokan, saya akan segera memberitahu pabrik untuk memproduksi penuh. Hebat, tangan suci memang penyelamat yang hebat. Wan Jiang, tangan suci baru saja menelepon untuk mengatakan, mari segera batalkan semua kerjasama dengan grup Xiao. Grup Xiao telah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun membatalkan secara gegabah. Saya khawatir. Sampaikan perintah saya, segera lakukan seperti yang dikatakan tangan suci. Tapi, apa yang akan dikatakan tangan suci di masa depan? Lakukan semuanya tanpa syarat. Ya, Pertunjukan akan segera dimulai. Saya tidak sabar melihat Anda berlutut di depan saya dan menangis. Ayo, dengarkan ini. Dengarkan Jiang Yingsue, dia adalah presiden grup Xingyao. Masa kau, orang udik, kenal sama orang? Tolong buat draft dulu sebelum kau membual. Saya lihat sapi ini terbang di seluruh langit. Hahaha. Bos Xiao adalah orang yang sangat pintar. Istri putrinya sangat bodoh. Beraninya kau percaya omong kosong orang seperti itu. Jika saya menjadi bos Xiao, mungkin tidak perlu dikremasi, langsung meledak. Hahaha. Kamu keterlaluan. Yang keterlaluan itu kamu. Kampanye yang bagus, kamu membawa orang nakal seperti ini ke sini? Apa kamu menganggap kakek dan semua sesepuh dengan serius? Dan aku dengar kamu menyinggung Tuan Muda Ye dari Istana Jiwa. Tidak ada yang akan menyerah. Jika kamu datang ke pintu, bukankah itu melibatkan kami? Aku usul untuk mengusir keluarga mereka sepenuhnya dari rumah, putuskan hubungan. Mulai sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kita. Benar, usir, keluar. Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial. Apa kamu mau membunuh kami ibu dan anak? Kau dengar itu? Sudah memicu kemarahan. Aku sekarang memberitahumu sebagai pemimpin keluarga Xiao. Keluargamu dan keluarga Xiao kami tidak ada hubungan lagi. Ini semua salah kami. Kami salah. Biarkan kami pergi. Bu, apa yang kau lakukan? Bangun. Waktumu habis. 3, 2, Masih pura-pura jadi hantu? Ya, ayo. Halo? Apa? Grup Xingyao ingin membatalkan kerjasama dengan kita. Apa? Grup Xingyao ingin membatalkan kerjasama dengan kita. Kita sudah menandatangani kontrak 10 tahun. Hei. Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Ya, kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang begitu? Grup Xingyao ingin berhenti bekerja sama dengan kita. Apa? Grup kita bisa seperti sekarang ini. Semua itu bergantung pada kerjasama dengan grup Xingyao. Siapa bilang tidak? Pesanan dari grup Xingyao mencakup lebih dari 98% jika ini dibatalkan, maka perusahaan kita benar-benar hancur. Dan begini masalahnya. Kita memperluas bisnis dan mengambil banyak pinjaman. Jika pesanan hilang, apa yang harus kita kembalikan? Saya pasti akan bangkrut sekarang. Ini apa yang sebenarnya terjadi? sudah kubilang. Mereka tidak percaya padaku. Sekarang menyesal. Bualan, kamu ini? Kenapa Pak Jiang mau dengar kamu? Omongan kampungan, pasti ada tipuannya. Pasti anak ini, dia suruh orang bikin panggilan tipu ini. Ya. Jadi anakmu yang main akal? Kamu pikir itu cuma akal-akalan kecilmu? Mau tipu kami? Nggak mungkin. Ya, ini pasti aktor sewaanmu. Kalau kamu memang hebat, kamu langsung bikin bangkrut keluarga Xiao? Baru kali ini aku dengar permintaan aneh begitu, tapi aku turuti. Halo, Pak Xiao pemasok dengar bahwa grup Xingyao sudah batalkan kerja sama dengan kita. Sekarang minta kita bayar barangnya langsung. Apa? Halo. Ayo, Pak. Para buruh pada mogok kerja, minta kita bayar gaji bulan ini sekarang. Bisa diulang? Halo? Pak Xiao Bang suruh kita bayar utang dalam 1 jam. Kalau tidak, perusahaan kita akan disita. Kok bisa begini?
Apa benar karena kamu? Kalau tidak, kamu... Pak. Ayah, apa kabar? Keluarga Xiao kita akan hancur. Gimana? Dapat keinginanmu? Kejutan atau tidak? Kamu senang? Kami orang Xiao bergantung pada perusahaan ini. Jika perusahaan bangkrut, nanti kita mau makan apa? Saya pikir pemilihan ahli waris harus dipertimbangkan kembali. Ya. Bagaimana kau bisa meninggalkan keluarga Xiao kami? Sangat sederhana, aku ingin Wan Qing menjadi presiden. Kedua, aku ingin ayah dan anak ini berlutut di depan Wan Qing dan minta maaf. Mimpi. Kalau begitu, tidak perlu kita bicarakan. Tunggu, Kakek. Xiao Kun. Demi perusahaan, demi keluarga ini. Begitu, sebaiknya kau lepaskan posisi calon ahli waris. Kenapa? Perusahaan akan bangkrut di tanganmu. Kau tidak bisa membawa kami semua. Ikut kamu minum angin barat laut? Itu bukan yang baru saja kau katakan. Pilihan terbaikmu sekarang adalah berlutut dan minta maaf. Biarkan aku minta maaf pada mereka. Tidak ada pintu. Sebagai keluarga Xiao, utamakan kepentingan keluarga. Tapi, kakek, Xiao Kun, jika engkau melanggar lagi, aku akan mengusirmu dari rumah. Tidak akan ada dividen di masa depan. Jangan begitu, nak. Pahlawan tidak menanggung kerugian di depannya. Ayo berlutut. aku salah. Aku melepaskan hak. Itu dia, hei. Itu bisa terus bekerja sama dengan grup Xiao. Halo, apa? Kerjasama kembali normal. Oke, sudah selesai. Kamu datang ke kantor besok, lalu kita pulang dan tidur sekarang. Kamu harus cuci muka dulu. Aku kasih kamu 3 menit aja. Ya ampun. Tepat waktu. Kakak Ling Chuan, terima kasih banyak untuk hari ini. Hahaha. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Haha, tidak apa-apa. Ini yang seharusnya aku lakukan, tapi malam masih panjang. Kita harus cepat. Jangan sia-siakan malam musim semi ini. Haha. Tuan Ye, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, tidak bisakah kau masuk? Aku akan masuk jika aku mau. Pergi kalau kau mau. Siapa yang berani menghentikanku? Tuan Muda Ye, keluarga Wan Qing kami sudah memiliki jodoh. Mengapa kau terus menatapnya? Perempuan yang aku suka. Tidak ada yang bisa lepas dari genggamanku. Keluar dari sini. Besar mulutmu. Apakah kau belum cukup minum air cucian kaki kemarin? Mulutmu sudah gatal lagi, kan? Kamu, aku masih akan mencarimu. Aku tidak menyangka kau sendiri yang mengantarkannya ke depan pintu. Hari ini kau akan mati tanpa dikuburkan. Ya ampun, Xiao Chuan, apa yang kau lakukan di sini? Cepat kembali. Kembali, haha. Tuan Ye, ini semua salah paham, salah paham. Salah paham? Ayo, Pergi dan lihat, biarkan kau mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana dengan air toilet? masih sombong. Hari ini aku membawa 2 jiwa kuat ke aula eksistensi di puncak alam transformasi. Tunggu saja aku mati. Apa yang kau inginkan? Aku menyarankanmu jangan main-main. Tuan Ye, kau terlalu banyak bicara. Apa kau haus? Silakan minum air. Ayo pergi. Kamu haus? Minum air dulu, lalu pergi. Aku bikin mulutmu bau banget. Nanti aku bilas mulutmu. Aku bikin kamu gila. Kamu, aku belum selesai denganmu. Hahaha, udah selesai sama aku? Aku biarin kamu ikut aku. Aku salah. Salah,
Ini beneran salah atau pura-pura salah? Beneran salah. Ayo. Bikin kamu lupa pelajaran yang lalu? Ingatanmu pendek, kan? Kalau ada lain kali, aku buat kamu makan puas di toilet. Iya. Masih ngapain berbaring di sini? Keluar dari sini. Kerjakan. Hei, nggak nyangka, kamu hebat. Hei, banyak hal yang aku hebat, aku nggak bisa cerita lagi, aku harus ke kamar pengantin. Hei, jangan naik ke sana, itu nggak ada urusan sama kamu. Orang-orangnya gimana? Untungnya, saya punya saran ahli, membuat 2 persiapan, bagaimana dengan rencanaku untuk mengusir harimau dari gunung, wanita yang kusuka harus menjadi milikku. Ye Wudao ini benar-benar tidak punya hukum, halo panggil aku semua, aku akan membunuh. Lihat juga tangan suci. Bangun? Apa yang terjadi dengan informasi yang aku minta kamu kumpulkan? Mengungkap tangan suci. Menurut penyelidikan kami, adalah Lei Qianjue, pemilik Aula Roh, yang membunuh orang tuamu saat itu. Aula Roh lagi, sampaikan perintahku, temukan Lei Qianjue, bagaimanapun caranya, akan kupotong dia menjadi potongan-potongan. Ya. Tersisa 6 jam. Aku benar-benar akan meledak dan mati sekarang. Lupakan. Mati ya mati. Hei. Aku tidak tersesat, kan? Dasar bocah bau. Ya, maaf, aku tidak sengaja. Aku, pergi. Sekarang. Itu tidak benar. Ini kamarku, kalau mau pergi, ya pergi aja. 808 adalah kamarku. Kamarku. Kamarku, kamu tidak percaya, kan? Aku akan menelepon sekretarisku sekarang. Panggil, datang. Pasien, kenapa Anda di sini? Bukankah ini kamar yang kau pesankan untukku? Bukankah ini kamar yang kau pesankan untukku? Aku memesan Presiden 808 untukmu. Ini adalah 808 biasa. Kamu salah kamar. Apa? Hahaha. Kebenaran terungkap, aku benar-benar tidak tahu siapa yang begitu tebal muka, lari ke kamar, orang lain untuk tidur, dan kemudian berani mengusir orang. Apa tadi? Kamu yang tidak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Kamu melakukannya dengan baik tadi malam. Ini untukmu. Hei, kau anggap aku apa? Laki-laki bayaran? Jangan pergi. Tuan Shen makan ini. Apa ini? Pil KB. Kenapa aku makan ini? Tuan Shen, jangan ambil risiko, jika kamu benar-benar hamil, habis sudah. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa antara aku dan dia, aku hanya tidur. Laki-laki lajang dan perempuan janda sekamar, tidak terjadi apa-apa. Aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan bilang. Aku malas memberitahumu. Dia datang dari tempat ini, sepertinya aku menikah dengan tunanganku,
tempat yang sama. Ya, para pelamarmu datang lagi. Hei, akhirnya aku menemukanmu, jangan lari. Hei, jangan lari, kamu ngerti yang duluan dapat duluan? Betul, cepat antri di belakang. Hei, aku bilang aku mau lari saat aku tidur, gak bisa. Bro, otakmu udah gosong. Berdandan aja kayak orang dusun, aku malu. Bilang aku tidur dengan Tuan Shen. Itu, ngomong besar tapi gak tahu cara bikin. Enyah dari sini, dengar, awas, aku hajar kamu sampai mati. Lay di sini. Berani-beraninya kamu merebut wanitaku? Keluar. Kenapa kamu tidak keluar? Itu bukan urusanmu, apakah aku keluar atau tidak? Lagi pula, ada matahari, bawa saja payung. Itu status. Kamu tahu apa? Kamu benar-benar punya status. Hei, benar, yang itu, kami tidur semalam. Belum jelas juga, urusan duitnya kita selesaikan. Maaf, apakah kamu tidur dengan Muyao semalam? Hei maaf, kau tidur dengan Muyao tadi malam? Dia memberiku uang tunggu, kau panggil dia apa? Muyao? Jadi kau tunanganku? Hei kau juga tubuh suami. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Kenapa masih berdiri di sana? Pukul dia untukku. Kau luar biasa, nanti aku urus denganmu. Muyao. Aku sangat menyukaimu. Kumohon nikahi aku. Kau ini siapa? Kenapa kau menghalangiku mengejar Muyao? Aku ini apa? Aku tunangan Muyao. Aku tunangan Muyao. Bual aja. Seperti dirimu. Aku malu mengaku sebagai tunangan Muyao. Kamu juga tidak bisa pipis. Seperti dirimu. Aku bahkan tidak layak membersihkan toilet di sini. Kamu pikir kalau kamu mengarang omong kosong, ada yang akan percaya? Hal terpenting bagi seseorang adalah memiliki kesadaran diri. Itu yang kamu katakan. Kau dengar itu? Bahkan Muyao bilang begitu. Layak untuk Muyao. Hanya orang kaya sepertiku. Muyao ini, villa besar di Yunwu Villa yang kubeli khusus untukmu. Total nilainya melebihi 300 juta. Semoga kamu suka. Lihat itu. Nak. Mendapatkan cewek tergantung pada kekuatan. Meskipun kamu bisa bertarung lagi, bukan pria biasa. Kamu harus sepandai aku. Betapapun mahalnya hadiahmu, itu tetap berharga. Apa yang kuberikan padamu tak ternilai? Bual aja. Hadiah tak ternilai apa yang bisa diberikan oleh orang kampung sepertimu? Berani bertaruh denganku, begitu hadiahku dikeluarkan, Muyao langsung mengajakku pulang. Omong kosong saja. Hadiah berharga apa yang bisa diberikan orang kampung kepadamu? Berani bertaruh denganku, begitu hadiahku dikeluarkan, Muyao langsung mengantarku pulang. Oke, ayo bertaruh. Jika Muyao pulang bersamamu malam ini, aku bakal makan tai sekarang. Aduh, Muyao, lihat dia seperti pencuri ayam. Hei, bukankah kita tadi ngomong soal makan dan minum? Sekarang bersaing sama anjing rebut makanan. Yah, anjingnya tidak setuju. Aku gak mau ngomong kosong sama kamu. Kalau kamu punya hadiah, keluarkan saja. Jangan buang waktu di sini. Oke, kalau begitu akan kubuktikan padamu. Kupikir itu barang berharga. Cuma barang sampah. Kamu gila ya? Pulang bersamaku sekarang juga. Apa? Shen Muyao? Kamu bercanda? Kamu untuk orang kampungan seperti itu? Kau memilih dia daripada aku? Oke, kalah ya kalah. Pergi ke toilet. Kalau nggak cepat, bakal kesiram. Muyao, aku tahu kau memilihnya untuk membuatku marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih ulang. Milih apa? Kalau aku jadi kamu, aku akan cepat-cepat ke rumah sakit. Muyao, lihat yintangnya hitam, kulit wajahnya hampa, matanya buta. Pasti gagal ginjal karena terlalu banyak bersenang-senang. Kau bicara omong kosong. Aku akan menghitung jari. Orang ini pasti kehabisan waktu, paling lama 2 hari lagi. Muyao, ayo cepat pergi, jangan biarkan dia ikut campur. Jangan datang. Aku menyarankanmu, cepat cari kuburan yang bagus, berkatilah dirimu sendiri, istri, ayo pergi. Hei, kamu tunggu aku. Aku tidak takut. Aku tidak benar-benar sakit, kan? Aku tidak mau mati. Pergi ke rumah sakit. Kakek, aku membawanya.
Apakah kamu Ogawa? Oh ya, aku Ling Chuana. Kamu kakeknya Mu Yao, kan? Kali ini aku kesini karena Mu Yao yang datang menginap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hahaha, anak ini, Xiao Chuan, sangat terus terang. Omong-omong, apa kamu membawa tanda buktinya? Tentu. Benar, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya tiba Xiao Chuan. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantu kamu, dan Mu Yao, menyelenggarakan pernikahan yang megah. Kapan kamu ada waktu untuk ambil sertifikat? Kakek, hei. Dulu, aku sangat dihormati orang lain. Tidak ada ruang bagimu untuk menolak masalah ini. Xiao Chuan, kapan kamu ada waktu? Ambil sertifikat? Aku harus pulang tanya istriku dulu. Kamu punya istri? Aku baru saja dapat sertifikat beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini aku datang terutama untuk tidur dengan cucumu. Kakek, lihat dia. Kamu punya istri tapi keluar main perempuan, sangat terang-terangan, kamu tidak tahu malu. Meskipun gurumu sangat baik padaku, tapi aku tidak akan mengizinkanmu menghina cucuku seperti ini. Pergi kamu. Biarkan aku lihat. Pergi, jangan urusin. Dokter Huang, bagaimana kondisi kakekku? Aduh, situasinya tidak optimis. Untungnya, aku ada di sini. Asalkan aku memberinya obat jantung, pasti sembuh. Dokter, gadungan, seperti kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit, jangan omong kosong. Dia jelas-jelas dijatuhkan oleh seseorang. Kurang ajar, aku sudah berpraktik kedokteran selama lebih dari 20 tahun. Berani-beraninya kau membuat masalah di depanku, bocah ingusan. Apa kamu optimis? Apa yang dikatakan Dokter Huang itu benar kakekku? Baik-baik saja di rumah? Bagaimana bisa dia jatuh ke jalan yang sesat seperti yang kau katakan? Ada apa? Apa ku bilang? Kamu tidak percaya padaku? Dokter Huang, apa kau bisa? Hahaha, orang kampung. Kita di sini lagi. Hei, apa yang kau lakukan di sini tanpa pergi ke dokter? Kau masih ingin berbohong padaku? Aku baru saja pergi untuk pemeriksaan menyeluruh. Kondisiku sangat baik. Tapi aku membuat kakek marah. Pencuri itu masih di sini. Berteriak bahwa pencuri bisa menyembuhkan penyakit. Mu Yao, jika aku jadi dirimu, sudah kubunuh anak ini sejak lama. Apa yang kau bicarakan? Kakek itu tertunduk, aku satu-satunya yang bisa memecahkan masalah ini. Mu Yao, kau dengar itu? Anak ini sombong. Penuh omong kosong. Kau tidak akan mempertaruhkan nyawa orang tua itu di tangan orang seperti itu. Mengenai kondisi kakek saat ini, hanya dengan mengundang dokter ajaib gerbang hantu, Sai Bianke, dia bisa sembuh. Dokter hantu Sai Bianke, itu adalah dokter terkenal di bidang medis. Dikatakan dia belajar dari ahli tiada tanding, dokter gila tangan suci. Kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Sayang sekali. Keberadaannya seperti naga, terlihat kepala tapi tidak ekornya. Sulit meminta bantuannya. Aku bukan orang hebat. 2 hari yang lalu, dan aku bertemu dengannya. Dan dia setuju bekerja untukku. Oh, benarkah? Kalau begitu undang dia kemari. Tidak masalah, asalkan kau berjanji padaku satu syarat. Aku berjanji padamu syarat apapun. Aku ingin kau menikah denganku. Hei, kamu. Gimana caranya memanfaatkan api? Aku nggak setuju sama kondisi ini. Tapi seberapapun kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Kamu pikir aku kekurangan uang? Aku mau itu. Kamu. Kakek. Kalau kamu masih menolak setuju, kakekmu akan mati. Oke. Ya, aku setuju. Nah, itu dia. Aku gak setuju dengan itu. Kenapa kau ada di mana-mana? Kenapa kau bersikap seperti orang brengsek? Aku gak bilang padamu, aku tunangan Mu Yao, kau merampas wanitaku di depanku, kau tidak menganggapku serius? Terus? Kau bukan apa-apa di mataku. Mu Yao, orang ini sangat kesal. Aku ingin kau mengusirnya segera. Kalau tidak, aku khawatir dokter hantu ini tidak bisa datang. Ini 1 juta. Ambil ini dan pergi. Kau dengar aku? Keluar dari sini, ada orang yang benar-benar tebal muka. Jangan tinggal di rumah orang lain. Ini namanya tebal muka. Bahkan peluru pun tidak bisa menembus. Mu Yao, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Cukup. Apa kau belum cukup menyakiti kakekku? Sekarang nyawa kakekku dipertaruhkan. Aku mohon, berbaik hatilah, biarkan dia pergi. Aku pergi. Dokter yang welas asih. Aku taruh uangnya di sini dulu. Urusan lain nanti kita bicarakan. Aku selamatkan dulu nyawa Pak Tua itu. Ada masalah? Kau masih belum pergi.
Apa kau mau aku yang keluar untukmu? Aku sedang bicara dengan tunanganku. Ada urusan apa denganmu? Shen Muyao, aku tanya, kau mau menikah atau tidak? Apa yang masih kamu ragukan? Aku ingin kamu membawanya keluar dari sini. Kalau begitu, segera nikahi aku. Baik. Aku janji padamu. Ling Chuan, pergilah. Sai Bianke sudah datang. Dokter Sai, akhirnya kamu datang. Tolong selamatkan ayahku Muyao, jangan khawatir. Dokter Sai bertindak. Pastikan obat ayah akan menyembuhkan penyakitnya. Dokter Sai, tolong. Baik, aku periksa denyut nadinya dulu. Bagaimana keadaan kakekku? Nona Shen, kakekmu, kekacauan meridian, sakit parah, bahkan aku tidak bisa menolongnya. Dokter Sai, aku mohon, pastikan kamu mencari cara, berapapun biayanya. Bukan soal biayanya, melainkan aku tidak pandai dalam ilmu kedokteran, hanya guruku yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Kalau begitu, cepat cari gurumu. Nah, kenapa ada anjing menggonggong di sebelah? Hei, kemana perginya guru selama ini? Muridku, aku sangat merindukanmu. Guru, dari mana saja kamu selama ini? Murid, aku sangat merindukanmu. Dokter Sai, cepat bangun. Bagaimana bisa orang ini menjadi gurumu? Apa yang kamu katakan? Bisakah guruku sendiri mengakui kesalahannya? Tapi, Siapa gurumu? Penyakit kecil ini tidak bisa disembuhkan. Juga dikenal sebagai dokter pintu hantu bah. Mukaku jadi malu kalau kau bicara begitu. Pelajaran guru itu benar, aku tidak mencarimu selama ini, aku berharap bisa belajar di sisimu beberapa tahun lagi. Apakah kamu benar-benar guru dari Dokter Sai? Tidak juga. Aku berusia 12 tahun. Bertemu dengannya di gunung, dan aku melakukan beberapa trik kecil. Aku tidak menyangka dia terkesan dengan keterampilan medisku. Lalu kamu harus tidak malu-malu dan mengakuiku sebagai guru. Hasilnya, aku senang. Jadi aku memberikan beberapa resep. Aku tidak menyangka dia begitu setengah-setengah. Dia justru disebut dokter dewa di dunia. Bukankah ini yang diajarkan oleh guru? Nah, sekarang bisakah aku merawat orang tua itu? Silakan. Terima. Apa ini? Itu mengerikan. ini bagaimana mungkin? Pemakan jiwa, keturunan yang begitu kuat guruku benar-benar memecahkannya sekaligus. Gampang banget, aku berhenti main game ini waktu umur 7 tahun. Bangun. Apa yang baru saja terjadi padaku? Kakek, akhirnya kamu baik-baik saja. Aku merasa tubuhku sangat rileks sekarang. Seperti remaja yang lebih muda. Aku menemukan seseorang untuk menempatkan ini untukmu. Pemakan jiwa. Bagaimana kau bisa memecahkannya dengan begitu mudah? Maaf, Apa aku bilang apa-apa? ternyata kamu yang membuat kakekku menunduk. Ternyata kamu yang teriak tangkap pencuri. Benar, itu aku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku nggak pura-pura lagi. Aku mau buka-bukaan. Ayahku adalah Li Tianjue, penguasa aula jiwa. Ayahmu adalah penguasa aula jiwa? Gimana? Takut? Aku ingin membawamu pergi dengan cara baik-baik. Tapi kamu tidak bersulang. Minum anggur yang enak, maka jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kamu mau apa? Karena tidak mau yang lembut, apa yang kamu lakukan, maka lakukan dengan keras. Kamu berdandan denganku dengan patuh. Aku akan menikahimu besok jam segini. Jika kamu tidak patuh, aku akan membawa pasukan aula jiwa untuk meratakan rumahmu. Ayo, Pergi kalau mau, datang kalau mau, apa aku mengizinkannya? apa yang kamu mau? Apa yang aku lakukan? Aku pukul kamu, Hei, jangan main-main. Hei, pergi, pergi. pelan-pelan, aku akan patahkan kakimu. Oke, sekarang kita selesai. Mu Yao, bisa kita tidur sekarang? Mu Yao, bisakah kita tidur sekarang? Siapa yang mau tidur denganmu? Aku sudah membantu keluargamu menyelesaikannya. Masalah sebesar itu, kau tidak bisa menjanjikan dirimu, kakek? Lihat cucu perempuanmu sudah mundur. Hahaha, bagaimana dengan kalian anak muda? Selesaikan sendiri, aku sudah tidak bisa mengendalikan kalian anak muda lagi. Hahaha. Hei, bagaimana kau mengelak tanggung jawab? Aku tidak peduli, aku di sini jika kau tidak mau tidur denganku, aku akan mati untukmu. Apakah kau berbuat nakal? Baiklah. Kau pergi ke kamar dan tunggu aku. Aku segera kembali. Oh. Wewangian. Aku akan meneteskan semua lilin ini padamu. Lihat apakah kau masih berani tidur denganku? Hei, hei. Kenapa kamu belum kembali juga? Kamu nggak akan membatalkan janji, kan? Nggak mungkin. Aku harus meneleponnya. Halo,
kamu di mana? Tentu saja aku punya. Kamu lagi. Sekarang Mu Yao ada di tanganku, aku marah padamu, akan melampiaskan amarahku padanya, hahaha. Hei, Holy Hand menemukan jejak kepala aula jiwa. oke pergi ke sana segera persetan. Kali ini, dendam baru dan dendam lama akan dibalas bersama. Latihan yang aku praktikkan adalah mendung hingga dingin. 5 orang ini, semuanya adalah tubuh yin murni yang langka, dan atribut 5 elemen. Kebetulan, masing-masing adalah emas, kayu, air, api, dan tanah. Korbankan, mereka, pasti akan membantu saya menerobos dan mengguncang langit. Selamat kepada kepala aula, Hersei abadi, menyatukan sungai dan danau. Menjadi mimpimu musim semi dan musim gugur. Xiao Chuan, jangan ke sini. Istriku sangat peduli padaku. Jangan khawatir. Setelah selesai, mereka akan mengantarmu kembali ke tempat tidur. Surga punya jalan, kau tidak pergi. Neraka tidak punya pintu, kau mendatangkannya sendiri. Aku ingin kau hidup 2 hari lagi. Aku tidak menyangka, kau mengantarkannya sendiri ke depan pintumu. Ayah, anak ini memukulku. Bahkan anakku berani memukul, hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku padamu. Beraninya kau bersikap kasar pada tangan suci. Hampir tidak bisa menahan seranganku, kau seseorang yang berarti. Lihat dengan jelas dan ingat aku, Chu Chenfeng datang lagi. Apakah kau dewa pembunuh domain kegelapan, Chu Chenfeng? Bisa bertahan 2 serangan dariku tanpa mati, cukup untukmu pergi dan membual. Malu pada dirimu. Tidak apa-apa, lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Kau paladin, kan? Biarkan aku lihat apakah kau sehebat yang dikatakan legenda. Selesai, lihat aku. Dokter gila, tangan suci. Benar-benar sesuai reputasinya, di tanganmu, aku mengaku kalah. Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan hidupku. Saat kau membunuh orang tuaku, kenapa kau tidak berpikir untuk menyelamatkan nyawa mereka? Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang aku benar-benar bertobat. Orang sekarat, kata-katanya juga bagus. Meskipun kau sudah bertobat tapi... Xiao Chuan. Kau pikir kau akan menang? Mimpimu, 5 tubuh yin murni, ditambah formasi besar 5 elemen ini, aku lihat apa yang kau lawan denganku hari ini. Hahaha, anak itu telah kuhancurkan menjadi debu. Benarkah? Kau keras kepala. Tidak bertobat. Tidak tidak. Jika aku lanjutkan, aku akan mati. Kemana ini? Ya, hei, Kau masuk. Tolong,